Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah tugas besar dari kami dari mata kuliah Sistem Komunikasi 2. Perkenalkan, saya Dinda Kusmawati, NIM 1820 1038 dan rekan saya lainnya. Saya Adinda Fathah Aziza, NIM 18201-031. Saya Erlina Fatmawati, NIM 182011039. Saya Ko Kurniawan, NIM 18201045. Dan saya Batari Larasati Chandradewani, NIM 18201035. Sebelum masuk ke codingan dari program QAM-nya, saya akan menjelaskan teori sedikit tentang QAM. Tapi sebelum saya masuk ke intinya dari QAM, aku mau jelasin dari modulasi digitalnya dulu. Jadi, modulasi digital itu sebetulnya kan merupakan proses mengubah-ubah karakteristik dan sifat gelombang pembawa atau carrier dengan sedemikian rupa sehingga bentuk hasilnya itu memiliki ciri-ciri dari bit-bit 0 atau 1. Nah, berarti dengan mengamati hasilnya, kita itu bisa mengetahui urutan bitnya disertai dengan clock atau timing dan sinkronisasi. Melalui proses modulasi digital ini, sinyal-sinyal digital itu setiap tingkatan dapat dikirim ke penerima dengan baik. Habis itu, di dalam modulasi digital sendiri terdapat 3 prinsip kan. Ada ASK, FSK, dan PSK. Terus mau jelasin yang PSK. PSK atau passive keying itu kan bentuk modulasi digitalnya berupa fase. Kalau ASK berupa amplitudo, kalau FSK berupa frekuensi. Nah, di PSK atau fasenya ini itu ada 2 jenis modulasi. Ada BPSK sama QPSK yang kayak kita udah pelajarin di praktikum kalau nggak salah. Terus langsung ke intinya, QAM. QAM itu singkatan dari Quadrature Amplitude Modulation. Pengertiannya, QAM itu merupakan sebuah skema modulasi yang membawa data dengan mengubah amplitudo dari 2 gelombang pembawa. Kedua gelombang ini itu biasanya bentuknya sinusoidal. Beda fase dengan yang lainnya itu sebesar 90 derajat. Makanya dinamanya itu kuadratur. Soalnya 90. Kuadratur kan seperempat ya. Nah, QAM ini kan mengkombinasikan antara ASK dan PSK. Dari prinsip modulasi digital, dari 3 prinsip itu, ASK, FSK, dan PSK. Untuk yang ASK dan PSK itu tuh tergolong di dalam QAM. Jadi, konstelasi sinyalnya itu berubah sesuai amplitude atau jarak dari titik asal ke titik konstelasi, juga berdasarkan fase atau titik konstelasi tersebar di bidang kompleks. Nah, terus bentuk-bentuk dari QAM itu kan ada 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, sama seterusnya berkelipatan gitu. Terus contohnya sendiri dari QAM, contoh pengaplikasian langsungnya itu variasi QAM itu digunakan untuk jaringan nirkabel sama teknik seluler.
Terus kalau untuk yang 64 km sama 256 km itu biasanya sering digunakan untuk kabel TV digital. Pengaplikasian yang lain, KM itu sering digunakan di sistem fiber optik dengan kecepatan bit yang semakin bertambah. Nah, apa sih perbedaannya dari 16 km, 8 km sama 32 km? Sebentar. Perbedaannya sendiri itu kalau sepemahaman aku bedanya dari bit yang dikirimkan sama nanti di diagram konstelasinya. Jadi nanti di hasil outputnya 8 km itu ada 8 titik di konstelasinya, 16 km juga ada 16 titik dan seterusnya seperti itu. Sekarang bisa dilanjut ke listing programnya oleh Erlina. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang kami ambil yaitu QAM 16 sama 32. 16 sama 32. Nah, perbedaannya yang 16 sama 32 yaitu kalau 16 itu berarti kita nanti terdapat atau keluar inputan titik-titiknya sejumlah 16 dan yang 32 ntar kalau di running ada titik-titiknya sejumlah 32. Langsung saja kita running. Ini hasil output codingan yang 16 KAM dan yang ini hasil output codingan buat yang KAM 32. Bisa dilihat kalau yang ini ada 16, jumlah 16 dan yang di sini ada 32 bit. Sudah. Aku nambahin lagi, Lin, ke Ya. konstelasinya lagi, Lin. Oh ya. Nah, Silakan Adin. Ya, kalau di konstelasinya, dari hasil konstelasinya, nanti itu kalau kita ingin buktiin langsung, kalau nilainya itu positif, berarti nanti titik-titiknya itu semakin mendekati titik-titik itu loh. Titik-titik kuningnya itu masuk ke yang merah, yang titik merah itu. Nah, kalau misalnya nilai yang diinputin itu menjauhi nilainya itu lebih rendah atau negatif. Jadi kalau negatif nanti itu titik-titik kuningnya itu tersebar nggak jelas kemana, nggak gabung jadi 16. Kalau misalnya kita pakai 16 ya. Kalau kita pakai 16 kan titiknya ada 16. Terus titik-titik kuningnya itu juga akan mendekati dari titik konstelasinya. Nah, itu berarti karena nilai yang diinputin itu nilainya besar atau positif. Kalau nanti kita mau masukin nilainya itu lebih kecil atau bahkan negatif, nanti itu titiknya itu kesebar nggak jelas yang titik-titik kuningnya. Jadi nggak bakal kelihatan itu bakal 16 atau 8 atau 32 dan seterusnya seperti itu. Sudah. Oh, gara-gara ini ya, ini dimasukin main 4 sama 4 titiknya ini ya, Din ya. Kan ini pakainya negatif, jadi titiknya tuh kayak menyebar gitu. Nah, kalau nilainya negatif itu nggak membentuk titiknya itu ada 16, Lin. Sama teman-teman maksudnya. Nggak kelihatan kita itu gimana ya bahasanya? Nggak kelihatan itu ada 16 titik intinya. Iya. Kalau kita pakai nilainya negatif. Sepemahaman aku gitu. Udah nggak? Ya udah gitu aja. Ya, beginilah
hasil dari proyek kami dari kelompok 5. Mungkin saya cukupkan saja presentasi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.